Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ridwan dari kelas MBSE dengan NIM 2316030147. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistik itu uji perbandingan. Sebelum mengerjakan studi kasus statistik, saya akan menjelaskan sedikit uji perbandingan. Di perbandingan itu misal di datanya itu ada dua kelompok itu disebut uji T. Nah, uji T itu dibagi dua juga. Kalau misal data itu numerik dan kategorik itu disebut independent sample test. Kalau dia numerik dan numerik itu disebut paired sample t-test. Lalu yang kedua ini kalau lebih dari dua kelompok itu disebut ANOVA. Langsung saja, saya akan mengerjakan studi kasus itu berupa data. Jadi di sini eh, kita pergi ke independent t-test. Nah, ini saya akan salin itu CTLC, lalu dipindahkan di aplikasi SPSS, STP. Nah, eh, analisis pertama saya akan menganalisis itu means. Means itu apa sih? Means itu memperbandingkan rasa antara jenis laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum itu kita pergi variabel view untuk mengganti jenis, bukan, mengganti nama jenis kelamin. Eh, Satu untuk laki-laki, ADD, terus dua untuk perempuan. Nah, kita ADD langsung. Ya, saya ADD. Oke. Oke, udah seperti itu. Kita langsung analisis means. Langsung ke analyze ya. Langsung compare means. Nah, di sini ada kata M for means. Nah, dapatkan rasa gitu. Minat. Emang gitu ya, anjir. Membandingkan rasa jenis kelamin. Emang gitu, Cok. Oke, baik. Analisis yang pertama saya lakukan itu untuk mencari means. Apa sih itu means? Means itu untuk mengetahui berapa rata-rata perbedaan rasa antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, karena jenis kelamin ini kategorik, itu di apa? Diubah dulu sebentar dari satu untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Oke. Nah, lanjut saja untuk mencari minnya itu seperti mencet analyze, langsung pergi ke compare means, min, terus karena kita untuk mencari perbandingan rasa dan jenis kelamin itu rasa ini dipindahkan ke dependent list dan jenis kelamin
dipindahkan independent list. Oke, dan ini dia hasilnya. Hasilnya itu menunjukkan laki-laki 4,08 dan perempuan 4,40. Lanjut, setelah kita mencari min-nya, lanjut kita mencari min. Mi eh mencari independent sample t-test. Oke. Nah, kita ke data view, ke analyze, comparison min, ke independent sample t-test. Nah, eh independent t-test itu kan jika datanya itu berupa numerik dan kategorik. Nah, numerik itu tanya aja ke mama ini mereka. Rasa. Nah, dan kategorik itu jenis kelamin. Nah, sebelum di oke, kita langsung dipencet nih dulu. Define define groups. Nah, grupnya itu kan satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Nah, continue. Oke. Nah, ini dia. Bisa kita lihat angka yang di sini yang ini artinya signifikan. Signifikan ini menunjukkan angka 0,539 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan rasa antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat di minnya. Nah, minnya itu laki-laki menunjukkan nilai 4,08 dan perempuan 4,40. Jadi tidak ada perbedaan. Lanjut kita menganalisis eh, kasus lain, data lain gitu. Nah, data lain uji T berpasangan. Nah, di sini sudah ada data nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sesudah belajar. Langsung di copy saja. Kalau yang suka copy ABC juga boleh. Di copy, langsung dipindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, karena data yang beda dari sebelumnya, kita buka yang baru, yang new data. Nah, pindah seperti sebelumnya, paste with file name. Nah, data ini eh, itu numerik, data numerik. Data numerik itu yang kayak ini. Nih, nilai statistik ini nilai numerik nih. Nah, berarti numerik itu mencarinya dengan paired sample t-test. Yang ini nih. Nah, sample t-test pergi ke analyze, compare min, cari yang independent sample t-test. Analyze, compare min ke paired simple t-test. Nah, yang ini dia. Dipindahin aja. Lalu oke. Nah, sini sudah mendapatkan hasilnya, nilainya. Nah, nilainya ini menunjukkan 0,000 nih. Nah, berarti karena dia lebih kecil dari 0,05, bisa disimpulkan berarti data ini ada perbedaan antara nilai statistik sebelum belajar dan setelah belajar.
Nah, itu berarti ada perbedaannya gitu. Baik, selanjutnya itu ke analisis yang melebihi dua kelompok yang disebut ANOVA. Di sini saya sudah memiliki datanya itu ANOVA. Nah, ini salin aja di copy lalu dipindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, jangan lupa dibuat folder baru. Nah, seperti tadi. Sebelum mencari analisisnya itu, kita ubah variabel Q-nya dulu. Nih, yang label e-commerce-nya diubah seperti satu, satu untuk Shopee, dua untuk Tokopedia, tiga untuk Lazada, empat untuk Bukalapak, dan yang terakhir i- nomor 5 itu untuk beli beli. Sebelum lanjut, siapa nih yang sering beli belanja online nih? Jangan lupa di tulis komen ya. Lanjut. Nah, untuk mencari ANOVA itu analyze ke convermins. Nah, yang terakhir nih, one way ANOVA. Nah, untuk produk-produk seperti baju, sepatu, sandal, tas, celana itu di dependent list dan e-commerce itu di faktor. Belum oke, itu ke option checklist, descriptive, dan homogeneity of various tests. Continue, terus ke post hots nih, ini postbot LSD, LCD. Nah, di continue lalu oke. Nah, ini dia nih. Masih ada dapat dilihat uji ANOVA ini sangat bagus untuk membandingkan antara produk-produk di aplikasi atau apalah. Dapat dilihat Shopee ini paling tinggi dia ratingnya dalam menjual produk seperti baju, sepatu, sendal, tas, dan celana. Kalau kalau melihat perbandingnya itu lihat di post testnya. Nah, seperti penjualan baju nih di Shopee dibandingkan Tokopedia nih itu nilainya 0,969. Berarti tidak ada perbedaannya ya guys ya. Karena di atas 0,05 dan seterusnya seperti sepatu, sendal, dan tas. Nah, untuk hari ini sampai di sini analisis saya terhadap kasus data saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.